Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Kamis 17 Oktober 2024 berjudul Satu-satunya Sumber Pertolongan. Ayatnya di dalam Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan dan nabi-nabi yang telah engkau tolak, tetapi juga yang kudus Israel penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus yang memaksa keluar dari bibirnya tangisan kepahitan. Ia melihat catatan dosa tergambar dalam penderitaan, air mata dan darah manusia. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikkan gelombang penderitaan manusia itu, karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan itu. Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka. Tetapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Allah yang tak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Pemandangan itu memenuhi surga dengan kekaguman. Pemandangan itu menyatakan kepada kita kedalaman luar biasa dosa itu. Itu menunjukkan betapa beratnya tugas itu, baik kepada kuasa yang tak terbatas sekalipun untuk menyelamatkan orang jahat dari akibat-akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia. Ia melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan menyebabkan kehancuran Yerusalem. Dosa besar orang Yahudi ialah penolakannya akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah, dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini. Ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan, dihinakan, dan ditiadakan. Berjuta-juta orang berada di dalam tawanan dosa. Budak setan ditentukan untuk menderita kematian yang kedua, akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran pada hari pembalasan mereka. Kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. 2 hari sebelum Paskah, pada waktu Kristus untuk terakhir kalinya meninggalkan bait suci setelah mencela kemunafikan kepemimpinan Yahudi, ia sekali lagi bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dan duduklah ia bersama mereka di kaki bukit berumput yang menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi ia memandangi tembok-temboknya, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi ia menatap bait suci dalam kemegahannya yang memesona, sebuah mahkota keindahan memahkotai bukit yang suci itu. Renungkan lebih dalam. Dalam bagian di hidup saya yang menakah, yang mungkin menolak panggilan Yesus, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa pekabaran yang kita dapatkan pada saat ini, di mana pandangan daripada Yesus tertuju kepada dunia. Pada saat dia melihat bagaimana Yerusalem yang mana akan dirubuhkan dan tidak akan ada batu yang akan tertendes atau berdiri di atas batu yang lainnya, tetapi semuanya akan rata. Keindahan yang ada di hadapannya itu akan menjadi sirna. Bukan tembok yang dia tangisin, tetapi adalah semua itu akibat daripada penolakan, akibat daripada dosa. Dan itu merujuk kepada penolakan akan Yesus Kristus yang sudah hadir di dalam kehidupan secara khusus bagi bangsa Israel dan tentunya bagi kita semua manusia. Israel menolak Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang dekat dengannya tetapi justru tidak mengenalnya. Dan bagaimana dengan kita semua yang menyatakan diri sebagai manusia ciptaan Allah? Banyak umat Tuhan yang menyatakan diri sebagai umat Kristiani, tetapi tidak mengikuti akan perintah-perintah Tuhan, menolak untuk mengikuti segenap peraturan-peraturan hukum-hukum Tuhan. Dan ini adalah merupakan sama dengan penolakan terhadap Kristus itu sendiri. Dan bahkan dikatakan hanya sedikit saja yang memandang kepadanya. Namun apa yang luar biasanya, Yesus datang untuk memberikan hidupnya dalam penderitaannya,
untuk menyelamatkan anak-anak yang tersesat ini dan yang mau pulang untuk dituntun oleh Tuhan. Biarlah kita melihat, menyelidiki hati kita. Jangan sampai dalam sisi kehidupan kita juga memiliki penolakan-penolakan terhadap Kristus. Biarlah sepenuh hati kita memberikan hidup kita untuk dituntun olehnya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang menjadi bagian kami senantiasa. Pimpinanmu ya Tuhan, jamahan dan kuasamu selalu mengingatkan kami untuk kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tidak memiliki kekuatan apa-apa dan kami tidak berarti tanpa kehadiran daripada Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman ini menunjukkan bagaimana kecintaan Yesus Kristus dan menyerahkan hidup untuk mati bagi kami Bapa. Meskipun begitu banyak manusia ini yang akan binasa oleh karena penolakan kepada Kristus, bahkan hanya oleh karena kecintaan akan dunia ini, sehingga kami melalaikan untuk mengikuti perintah-perintah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tuntun umat-Umat-Mu, berikan roh kerendahan hati, sehingga Tuhan kami tetap mencari keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Berkati umat-Umat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Biarlah di saat kami juga menantikan kedatangan Tuhan, kami juga melakukan segenap kegiatan kami, memelihara hidup kami. Tapi semua itu Bapa tidak terlepas untuk hanya memperjuangkan supaya kami tetap setia di hadapan. Berkati hidup dalam rumah tangga. Biarlah melalui kehadiran Tuhan menjadikan rumah tangga umat-umat Tuhan menjadi Eden yang kecil di dunia ini, membawa kebahagiaan dan memancarkan kemuliaan Kristus. Anak-anak yang Engkau karuniakan, tuntun mereka dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga dalam meraih harapan cita-cita mereka. Semua akan seimbang di dalam kerohanian mereka ya Bapa, supaya mereka juga menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan yang sakit pada hari ini, umat-umat Tuhan yang berada di dalam berbagai penderitaan oleh karena penyakit. Tuhan yang akan menjamah tubuh mereka, berikanlah pemulihan. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakan hidup mereka Bapa, kuatkan mereka dalam menghadapi, menjalani masa-masa terkadang yang oleh karena tenaga semakin berkurang, bahkan ya Tuhan oleh karena penyakit yang ada. Biarlah Tuhan teguhkan sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Bila mana umat Tuhan yang bersuka cita berulang tahun pada hari ini, bertambahkanlah hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur, serta iman dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa, kami berharap hal yang sama, berkat yang sama, menjadi bagian kami juga. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.